Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Kemarin malam, iya, saya sempat bincang-bincang dengan seorang teman di paguyuban ya, yang namanya anak lagi belajar ya, lagi gandrung-gandrungnya dengan yang namanya ilmu Nusantara. Tanya sama saya semacam ini, Pak De, di Nusantara itu kok saya sering dengar katanya ada yang namanya kitab teles. Terus ada juga yang namanya kitab kering. Itu maksudnya gimana ya? Terus kenapa orang-orang Nusantara ya, itu lebih condong kepada kitab yang teles daripada kitab yang kering? Alasannya apa, Pak Di? Ya, ya kemarin malam sudah saya jelaskan. Ya. Kok saya merasa eman itu kalau nggak dikontenkan ya. Mungkin bisa untuk pengetahuan jenengan semua tentang hal itu ya. Bagaimana kitab kering dan kitab teles itu menurut orang Nusantara. Kenapa sih orang-orang Nusantara itu kok lebih condong ke kitab yang teles daripada yang kitab kering? Kitab kering dan kitab teles itu sebenarnya cuma istilah, saudaraku ya. Cuma peribahasa kalau orang Indonesia bilang ya. Kitab kering itu ya macam tulisan di Al-Quran itu loh. Kitab-kitabnya orang Jawa itu kan banyak tuh yang serat-serat yang ditulis itu ajaran ini ya. Itu yang namanya kitab kering. Lah kitab telesnya itu kenapa kok lebih disukai? Kitab teles itu karena sudah berbentuk ilmu. Kitab kering itu cuma berbentuk kaweru. Ajaran-ajaran yang mengajarkan seperti ini, mengajarkan seperti ini. Tapi itu tadi belum dijalankan. Ya. Cuma dibaca, terus dilimbang-limbang dengan akal pikiran. Oh, maksudnya wejangan ini gini. Oh, maksudnya omongan ini gini. Nah, itu loh. Itu yang namanya kitab kering, ya. Lah gini-gininya itu tadi gimana, Pak? Ya gini-gininya itu bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Ya. Kan itu hasil pemikiran, hasil orang pikir. Ya. Satu ayat dibaca, terus habis itu akal-akal. Saya ambil satu ya, pinjam punyanya saudara kita yang muslim ya. Misalnya kita mengatakan iya karena butuh, wa iya karena stain. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu lah aku mohon pertolongan. Ya. Terus terjemahnya gimana, Pak De? Ya manusia itu harus menyembah Allah. Dan manusia tidak boleh minta tolong selain kepada Allah. Nah semacam itu tadi yang disebut dengan kitab kering. Nah kitab telesnya itu kan nggak seperti itu. Yang ditanyakan itu menyembah Allah itu kayak yang gimana? Ya, kayak gimana? Yang gini, Allah Akbar sama Allah liman hamidah gitu. Iya itu orang Islam. Nah kalau yang gini, bukan sembahyang. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin, bukan sembahyang. Ya. Atau yang gini, ya Marojojo Romoyo, ya Maranini Romoyo, ya Silopo Polosio, nggak sembahyang. Nah itu sembahyang itu yang bagaimana? Semacam itulah. Ya. Bukan plek itu enggak. Ya sekira-kira semacam itu. Ya. Kalau kita memahami kitab kering, karena kitab itu hanya berbentuk bacaan, berbentuk tulisan, ya, berbentuk pedaran yang kita bisa memahami dengan olah pikir. Beda dengan kitab teles. Kalau kitab teles itu enggak begitu. Ya. Apa yang ada di dalam wejangan itu, apa yang ada di dalam pedaran itu kita jalani. Ya dalam perjalanan itu tadi pasti ada sesuatu yang kita rasakan. Itu perjalanan apa, Pak? Lapalaku manukat suti. Perjalanan batininya. Ya satu misal kayak gini, yang lebih jelas lagi ya. Apa ya yang saya ingat ya? Inawa ma'al sobirin, nah gitu. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Oh berarti saya harus sabar lah itu. Itu namanya kitab kering. Tapi kalau kitab teles nggak begitu.
kita jalankan yang namanya kesabaran itu tadi. Kayak apa sih yang namanya kesabaran itu? Kesabaran itu yang kayak gimana sih? Kok dikatakan bahwa Allah berserta orang-orang yang sabar? Besertanya Allah dengan orang-orang yang sabar itu besertanya yang kayak gimana? Apa kalau saya sabar terus Allah itu ngikutin saya terus gitu? Ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke utara itu saya terus diikutin sama Allah begitu? Yang namanya Allah selalu berserta orang-orang yang sabar itu apa yang kayak begitu? Nah itu yang dicari sama orang Nusantara. Karena orang Nusantara itu lebih senang dengan kitab tulis itu seperti itu. Ya. Karena apa yang ada di wedaran kitab sucinya, apa yang ada di dalam buku wejangannya itu, jalankan supaya kamu tahu. Orang sabar itu yang kayak gimana? Kalau dibilang orang sabar itu selalu diikuti oleh Kakang Maha Suci Urip, atau orang sabar itu selalu berserta Allah, besertanya itu yang kayak gimana? Nah, itu kan yang bisa jawab kan orang-orang yang sudah melakukan yang namanya lampah laku manukat suci itu tadi tuh. Jadi bacaan di kitab kering itu tadi bukan cuma dibaca terus diolah dengan akal pikiran, dilimbang-limbang dengan akal pikiran, diraba-raba dengan akal pikiran, bukan. Itu kitab kering. Memahami kitab kering ya begitu. Tapi kalau memahami kitab tulis ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jalankan apa yang ada di dalam ya, tulisan itu. Kayak gimana nanti hasilnya. Lalu kamu tahu, oh ternyata gini. Ya saya masih ingat ya ayat-ayat gitu ya, mohon maaf ya. Saya sudah berulang-ulang kok. Ya. Mulai dari dulu ya, waktu saya ikut Metafisika TV sama Mbak Ageng 5758 itu, channel pribadinya Mbak Ageng sebelum saya bikin channel pribadi saya Darurat Spiritual, saya sering katakan kalau saya dulu kan pernah ikut Romo Ajeng, pernah mondok lama. Jadi ayat-ayat yang saya gitu tuh ya masih ingat sedikit-sedikit. Kalaupun saya nggak ingat Arabnya, saya pasti ingat bahasa Indonesianya atau arti-arti itu ya. Satu lagi ya, kalau nggak salah itu di surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, ya, nanti dengan surat Yusuf ayat 53 kalau nggak salah. Satu-satu dulu ya. Ya, surat Ar-Rahman ayat 33 kalau nggak salah loh ya. Bunyinya tuh kayak gini. Wahai jamaah jin dan manusia, lintasilah penjuru langit dan bumi jika kamu bisa. Maka sekali-sekali kamu tidak akan pernah bisa melakukannya kecuali dengan satu kekuatan. Itu kan kitab kering. Nah, kalau dipelajari lewat ilmu pengetahuan, lewat kaweruh ya, dengan melimbang-limbang akal pikirannya, kita pasti akan mengatakan manusia itu bisa melintasi penjuru langit dan bumi kalau manusia itu sudah punya kekuatan, sudah mentok di situ. Tapi kalau orang yang belajar kitab tulis nggak begitu. Ya, pasti beliau-beliaunya ini ya, mohon maaf kayak saya ini akan saya cari. Ini kekuatan yang modelnya kayak apa? Gitu. Yang bisa saya pakai untuk melintasi penjuru langit dan bumi. Maksudnya Pak De, lah ya itu kekuatan model kayak apa? Apa kekuatan dari satu amalan? Misalnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim sampai 1000 kali gitu. Apa baca la haula wala quwata illa billahil azim, atau baca ya Jabar ya Kohar atau gimana? Itu kekuatan dari mana gitu? Kekuatannya ayat atau kekuatan dari kesucian diri atau kekuatan yang bagaimana? Itu kekuatan yang gimana? Kan kalimatnya jelas. Sekali-sekali kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Maksudnya apa? Melintasi penjuru langit dan bumi kecuali dengan satu kekuatan. Kan gitu aja tuh kalimatnya. Nah ini yang kita cari, kekuatan yang kayak gimana. Itu kalau orang yang belajar kitab teles. Apa kekuatan itu berbentuknya puasa, dari laku pasutapan, apa dari mantra agung, apa dari bacaan-bacaan ayat-ayat suci seperti Al-Fatihah, ya, doa nubuat, atau ayat kursi, atau apa, nah, apa, ya bacaan-bacaan apa, atau surat Al-Ikhlas, dari mana kekuatan itu asalnya? Nah itu, ya kan, beda kan? Ya. Jadi betul-betul bisa dipahami perbedaannya itu. Orang-orang yang cuma berkutat di
kitab kering dengan orang-orang yang sudah masuk ke kitab teles itu beda banget lampa lakunya. Makanya orang-orang kitab teles yang biasa bermain di kitab teles itu ya, beliau-beliaunya ini nggak terlalu banyak ngomong. Kalau tidak mengetahui secara benar, nggak mau ngomong. Pasti ngomongnya saya belum diajari, saya belum sampai situ gitu. Lain dengan orang-orang yang pegangan kitab kering, karena dia merasa saya sudah baca dan sudah saya raba-raba, omongan ini paling tidak seperti ini loh, omongan ini paling tidak seperti itu loh, pasti begitu. Kayak orang sok tahu. Nah, satu lagi di surat Yusuf itu kan mengatakan begini. Aku tidak pernah membebaskan diriku dari satu kesalahan. Sebenarnya nafsu itu selalu mengajak ke dalam kerusakan, kecuali nafsu yang dirahmati. Nah, kalau orang pegangan kitab kering pasti ngomongnya, makanya jangan ngikutin nafsu, karena nafsu itu selalu berbuat rusak. Orang yang ngikutin nafsu, kenapson, ya situ mesti senengannya rusak-rusakan. Nah, pasti begitu. Makanya kita harus bisa mengendalikan nafsu, pasti begitu. Itu kan olah pikir, kan olah pikir. Tapi kalau orang-orang yang pegangan kitab teles nggak akan seperti itu, saudara. Kalimatnya sudah jelas ya. Nafsu itu selalu mengajak kita kepada kerusakan kecuali nafsu yang dirahmati. Lah ini yang kita cari. Nafsu yang dirahmati itu yang kayak gimana? Gitu loh. Yang kayak gimana? Yang rahmatin siapa? Ya pasti Allah lah Pak. Kan gitu. Iya. Iya. Terus cara ngerahmatinya gimana? Gitu. Apa nafsu itu dibuang? Kalau kamu bisa menghilangkan nafsumu gitu ya, jadi orang gendeng kamu. Kalau kamu manusia kok nafsu dibuang, ya gimana? Iya, nggak dibuang Pak De. Itu sebenarnya kan cuma dikendalikan. Wah, itu dikendalikannya yang kayak gimana? Terus alat untuk mengendalikan nafsu itu apa? Akal pikiranmu, rasa jatimu, apa? Alat untuk mengendalikan itu apa? Hah? Ini nafsu loh. Iya. Bukan sesuatu yang bersifat material. Ya kalau jaran, kambing, kebo, sapi bisa kamu kendalikan pakai tampar. Lah kalau nafsu bisa kamu kendalikan pakai apa? Alat pengekangnya itulah apa? Gitu loh. Balik lagi ke akal pikiran kita, ke rasa jati kita. Ya, pakai otakmu dan pakai hatimu, begitu omongan kasarnya ya. Gimana? Nah itu bisa diselami sama orang-orang yang suka bermain di kitab teles gitu. Kayak gimana sih nafsu yang dirahmati itu? Terus cara ngerahmati nafsunya itu kayak gimana? Kan nafsu itu yang punya saya. Iya. Terus ngerahmatinya kayak gimana? Nah itu. Iya. Gimana saudaraku? Itu ya gamblang ya. Ya kemarin malam tuh yang itu teman yang di Paguyuban tanya itu ya kurang lebih itu saya ceritakan semacam ini. Saya kasih analisa, saya kasih gambaran ya sama contoh-contoh ayat ya, ya supaya bisa dipahami ya. Bagaimana cara membedakan orang yang suka berbicara berdasarkan kitab kering ya, maksudnya itu ising pinter ikut teko maca buku ya. Terus bagaimana dengan orang-orang bicaranya orang-orang yang suka bermain di kitab tulis, yaitu orang-orang yang sudah menjalankan apa yang dia ucapkan, orang-orang yang menjalankan apa yang dia baca di dalam satu kitab suci atau satu wedaran ilmu itu tadi. Nah, di situ perbedaannya. Ya. Sudah ya, saudaraku ya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.